Pemirsa, jenazah Amirullah Aditya Putra, taruna sekolah tinggi pelayaran yang diduga tewas dianiaya seniornya, telah dimakamkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dan saudara kembar korban mengaku pernah melihat luka lebam di tubuh korban. Seperti inilah suasana pemakaman Amirullah Aditya Putra, taruna sekolah tinggi pelayaran yang diduga tewas akibat dianiaya oleh seniornya. Suasana duka mengiringi pemakaman Amir, keluarga dan teman korban turut serta mengantarkan jenazah Amir menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya usai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Amirullah Aditya Putra, taruna sekolah tinggi pelayaran yang tewas diduga karena dianiaya seniornya diberangkatkan menuju rumah duka. Mau di sini? Di rumah duka, pelayat yang merupakan keluarga korban berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Kakek korban, Haji Matkasan, menceritakan saat ia mendapatkan kabar dari Satpam kampus tempat Amir belajar pukul 2 dini hari tadi. Cucu saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini paling nurut ini Mbak sama saya, ya Allah. Saya sholat mau berangkat KIP, salaman nunggu Mbak sholat, baru berangkat diantar ini saudaranya ini kembar. Ya, nggak ada omongan apa-apa. Coba ya cerita uangnya. Ini terus pinjam HP sana sama satpam apa-apa. Itu borokir duit itu, soalnya banyak, ada 1 juta lebih di borokir. 1.200.000 gitu. Amir pergi mengatakan seperti itu ya Pak? Iya, dibobol lemarinya, dijebol, katanya hari Jumat. Iya, ditinggal sholat itu. Sholat ATM dia ambil, dompetnya ditinggal, disusahin uang 8.000 gitu ya. Ini ngomongnya dia itu sebelum itu. Iya, jadi ketika saya tidur, saya dibangunin oleh kakek sama nenek saya. Ada pihak STIP 2 orang mengabarkan bahwa adik saya atau kembaran saya udah meninggal. Saya sangat shock, saya nggak percaya. Baru aja saya nganterin dia kemarin waktu pesiar untuk, ternyata sekarang dia udah nggak ada lagi yang bisa saya anterin. Saya harapin ada yang pesiar. Kemudian ini kan Amir meninggal karena pengeroyokan dan apakah memang seperti itu Mas? Iya, emang Amir pernah ceritanya ke saya bahwa dia pernah itu ada kekerasan. Iya, dia juga baru kehilangan ATM sama uang itu. Nah, dia bilang sama saya, katanya dia dipindahin lorong. Nah, lorong ini terus dipindahin lorong terus dengan senior yang beda-beda lagi. Mungkin itu senior atau saya nggak tahu. Cukup mengejutkan dan cukup ironis ya, potret pendidikan. Dan bagaimana kondisi terkini di rumah duka Amirullah Aditya Putra, taruna tingkat 1 STIP yang diduga tewas akibat dianiaya oleh seniornya. Kita akan segera bergabung bersama dengan Wahyu Seto Aji, langsung dari kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta. Wahyu, apa informasi terbaru dari sana? Ya, baik AB dan juga Yufi, keluarga dan juga kerabat sudah mulai tiba berdatangan di rumah duka, tepatnya di Jalan Warakas 3, Gang 16 nomor 14 dari tempat pemakaman umum, di mana tempat peristirahatan terakhir dari almarhum Amirullah Aditya Putra, yakni korban yang tewas karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh taruna senior atau kakak tingkatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Sementara beberapa keluarga dan rekan lainnya masih dalam perjalanan dari tempat pemakaman umum Budi Dharma, Cilincing. Dan untuk saat ini memang belum ada keluarga yang bisa diwawancarai, namun
diketahui bahwa Amirullah Aditya Putra ini merupakan pribadi yang baik dan juga diam. Hal ini juga diungkapkan oleh saudara kembarnya yakni Amarullah. Dan sebagaimana diketahui terkait dengan Amirullah ini, korban itu pernah bercerita kepada kembarannya terkait dengan aktivitasnya di dalam asrama yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Amirullah pernah mengeluhkan bahwa pernah ada luka lebam di bagian perutnya pada saat itu. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai beberapa rekan dari Amirullah, tepatnya rekan dari saudara kembarnya, bahwa Amirullah juga dikenal sebagai pribadi yang baik. Dan diketahui bahwa jenazah Amirullah dikebumikan di tempat pemakaman umum Budi Dharma sekitar pukul 2 siang tadi setelah tiba atau setelah diberangkatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena jenazahnya telah diotopsi. Dan berdasarkan dari hasil otopsi AB dan juga Yufi, diketahui bahwa terdapat luka lebam di bagian bibir dan juga ada pendarahan di bagian organ dalam dari Amirullah. Diketahui memang Amirullah tewas, nyawanya tidak terselamatkan setelah tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok kakak tingkat kelasnya pada malam hari tadi, tepatnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran setelah kegiatan dari drum band berlangsung pada sore harinya. Dan sempat dirinya atau almarhum dilarikan ke klinik, namun ternyata nyawanya tidak tertolong. Dan sebagaimana diketahui, kami mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat nanti, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi juga akan datang mengunjungi rumah duka yang terletak di Warakas, Jakarta Utara ini. Untuk sementara demikian AB dan juga Yufi. Seperti apa begitu ya, tadi juga diinformasikan bahwa nanti Menteri Perhubungan juga akan mengunjungi rumah duka. Betul. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, sementara itu sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah Amirullah Aditya Putra Taruna tingkat 1 STIP dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah korban Amirullah Aditya Putra diotopsi di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua orang tua Amir berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat proses otopsi tengah berlangsung. Keluarga baru mendapat kabar duka tewasnya Amir pukul 2 dini hari tadi. Kepergian Amirullah Aditya Putra meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Terakhir kali keluarga mendapat kabar dari Amir adalah hari Jumat silam, saat almarhum menceritakan bahwa lemarinya dibobol dan kehilangan uang serta ATM. Di STIP biasanya ya, kalau yang lawan pasti digebukinya lebih parah kan, biasanya begitu. Kalau si Ani ini nggak mungkin ngelawan, sama sekali nggak mungkin ngelawan, karena anaknya memang lebih banyak diam, terus begitu lebih sabar. Kalau saya bilang nggak seperti itu, makanya saya bilang ini anak nggak ngelawan tapi kenapa malah sampai seperti ini. Jadi saya herannya di situ. Saat ini polisi masih mendalami tewasnya Amirullah Aditya Putra. Keluarga berharap agar tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Yola Anzalna, Novan, MNC Media memberitakan. Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan penganiayaan taruna senior kepada taruna junior yang berujung meninggalnya Amirullah Taruna STIP tingkat 1. Pihak kepolisian juga melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara para pelaku diancam dengan pasal 170 junto, pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 12 tahun. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan kita akan simpulkan nanti. Namun sementara kita bisa mengarahkan pada pasal 170 KUHP, khususnya ayat 3 di mana korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Kita juntokan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Barang bukti saat ini kita amankan adalah ada 1 botol minyak tawon, minyak gosok itu, minyak gosok, minyak telon, 1 buah gelas
dan dua puntung rokok yang ada di sekitar TKP tadi, yang saya katakan di semacam areal kamar ganti ya, kamar ganti, tempat loker lah, semacam seperti itu. Saat ini kita masih maraton, nanti akan memeriksa semuanya siapa yang bertanggung jawab dan sesuai job description masing-masing siapa yang bertanggung jawab selama 1x24 jam di STP tersebut. Sementara hanya ada 5 korban, berdasarkan saksi yang berada di situ sebanyak 5 orang juga menyampaikan bahwa ada 6 orang bersama korban taruna tingkat 1 yang diperintahkan menghadap ke TKP tadi di kamar 205 dormitory 4. Tentunya kita menyatakan bahwa ada kewajiban taruna senior membuat taruna junior ini lebih terampil atau lebih pintar, khususnya masalah pembinaan drum band tadi atau pengasuhan drum band. Saya yakin juga mungkin alat-alat musik lainnya dilakukan upaya-upaya membuat terampil para juniornya. Namun fakta yang terjadi saat ini bahwa di STP kejadian semalam itu taruna junior yang akan menerima semacam turunan alat musik tam-tam dianiaya, selanjutnya korban meninggal dunia. Pemirsa, Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi untuk mencari kepastian penyebab kematian Amirullah, salah satu taruna STIP yang diduga tewas setelah dianiaya seniornya. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dinonaktifkan. Dan berikut keterangan Wahyu Satrio Utomo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Sementara kejadian bahwa ada seorang taruna tingkat 1 ya, dia ditemukan dalam keadaan pingsan di kamar 205 ya, itu di baraknya taruna tingkat 2 ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia ya. Nah, langsung yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi ya oleh kepolisian. Dan saat malam itu juga sekitar jam 2:30 beberapa taruna yang diduga telah melakukan kekerasan tersebut sudah ditahan oleh kepolisian. Ada sebanyak 4 orang ya, dan juga polisi juga sudah memanggil sekitar 5 orang saksi ya, yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Nah, seperti itulah. Tapi selanjutnya kita masih menunggu ya hasil dari tim investigasi. Jadi kami di BPSDM sudah membentuk tim investigasi internal untuk mengetahui ya secara lebih detail ya kasus kejadian ini. Ya, di mana hasil tim investigasi ini itu akan kami gunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya-upaya ke depan ya, guna mencegah tidak lagi terulang kejadian seperti ini. Saya sudah minta juga ya Pak Arifin untuk membentuk sidang Dewan Kehormatan Taruna. Itu tradisi kita. Sidang Dewan Kehormatan Taruna itu bertugas untuk memeriksa apakah benar telah terjadi kekerasan atau pemukulan. Kalau benar, oleh siapa pelakunya. Kalau nanti hasil sidang Dewan Kehormatan Taruna yang saya minta dalam 2-3 hari ini selesai, itu sudah bisa membuktikan bahwa benar terjadi kekerasan dan benar pelakunya adalah si A, si B, si C, itu maka langsung diberhentikan. Kita nggak menunggu hasil pemeriksaan pengadilan atau polisi, enggak. Karena tradisi kita, sekali lagi, terbukti sama meyakinkan memukul, pecat dari sekolah. Dan ini pun mereka sudah ketahui sejak awal mereka masuk ke sekolah ini. Sekali lagi, ekses ini nggak kita harapkan. Kita sangat menyesali dan kita sangat prihatin betul. Ya, dan kami semua BPSDM maupun STP menyampaikan belas sungkawa dalam keluarga. Kita menyesali. Dan kita akan urus semua ini dengan baik. Mulai dari rumah sakit, di kediaman profesi, ya, mulai segala macam sampai dengan pemakaman kita akan urus. Dan kita akan berikan santunan kepada pihak keluarga. Meskipun bukan itu yang diharapkan keluarga begitu. Dan kita tidak akan melindungi siapapun yang bersalah. Siapapun yang bersalah akan kita tidak tegas. Ya, kalau internal BPSDM tentunya Pak Menteri yang akan menindak tegas itu, ya, berdasarkan laporan kita.
Tapi kalau urusan hukum tentunya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita akan bantu sepenuhnya aparat penegak hukum untuk mengungkap. Pemirsa, kematian Amirullah, taruna STIP Marunda, diduga tewas akibat dianiaya seniornya semalam. Dan sebelum tewas, korban sempat diajak kumpul oleh rekannya usai bermain drum band. Selasa malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, 6 taruna tingkat 1 dipanggil oleh para pelaku yang merupakan taruna tingkat 2 untuk segera berkumpul di lantai 2, kamar M205, gedung asrama 4. Kemudian, satu persatu taruna tingkat 1 datang ke TKP untuk menemui seniornya. Penganiayaan dilakukan dengan pemukulan menggunakan tangan kosong secara bergantian yang diarahkan ke perut, dada, dan ulu hati. Tibalah saatnya giliran korban Amirullah. Pada pukulan terakhir yang dilakukan oleh pelaku W, korban langsung ambruk ke dada pelaku usai menerima pukulan di bagian ulu hati. Melihat korban pingsan, para pelaku panik dan langsung menghubungi senior tingkat 4, lalu dilanjutkan ke pembina serta piket medis STIP. Mengetahui kondisi korban sudah tidak bernyawa, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Cilincing. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa belasungkawa terhadap keluarga korban penganiayaan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Amirullah Adityas. Pasca kejadian tersebut, Menhub menonaktifkan kepala STIP dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat. Ya, pertama kali kami menyatakan penyesalan dan duka cita terhadap kejadian itu. Jadi kita secara khusus menyatakan ketat apabila ada senior yang melakukan itu, sanksinya keluar, ya. Juga demikian, apabila kepala sekolah tidak bisa mengendalikan, berarti dia kita anggap tidak mampu. Ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pelaku, karena sampai ada yang meninggal, kita nilai ini sebagai suatu ranah hukum. Kami berikan kesempatan aparat hukum untuk melakukan tindakan yang semestinya. Kapolda Metro Jaya menyatakan akan berkoordinasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk mengubah sistem pendidikan agar tidak ada lagi korban di sekolah ini. Tadi malam langsung Kapolres sudah rekonstruksi di sana jam 1 malam dan ditetapkan beberapa tersangka, nanti akan rilis khusus berkaitan dengan itu penganiayaan dilakukan oleh senior-seniornya. Dari laporan Kapolres sementara itu adalah juniornya sedang akan menerima alat drum band. Diadakan pembinaan fisik lah kalau di tempat mereka, sehingga terjadilah penganiayaan kepada juniornya dan mengakibatkan meninggal dunia. Yang jelas hari ini sedang pemeriksaan, tadi malam langsung rekonstruksi jam 1 di sana. Nanti secara gamblang akan saya jelaskan setelah tersangkanya ditetapkan, nanti lengkap nanti dengan barang bukti apa yang dipakai untuk melakukan penganiayaan tersebut. Pak, ini kan kejadian bukan sekali doang, Pak. Sudah pernah. Apa sih langkah polisi buat tentunya ini kejadian yang terjadi lagi, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak daripada sekolah tersebut untuk bisa merubah sistem yang mereka anut sekarang berkaitan pembinaan tradisi atau pembinaan fisik dari senior ke juniornya.